Setelah diselimuti api ilahi, Raja Surgawi langsung meraung dan menyelimuti seluruh tubuhnya dengan kekuatan dahsyat, lalu menerjang Ye Chen dalam kobaran api. Hati Ye Chen pun merasakan kekuatan Raja Surgawi. Membunuh Raja Surgawi tidaklah mudah. Artefak Raja Surgawi telah ditekan, sehingga ia tidak menggunakan senjata apapun. Ia langsung menghabisi Ye Chen dengan tinjunya. Ye Chen percaya bahwa suatu saat, api ilahi tiba-tiba mengembun, melesatkan seekor naga api raksasa, menuju Raja Abadi Takdir untuk dibunuh. Di alam api-api, Ye Chen adalah penguasanya dan dapat menggunakan api ilahi untuk menyerang sesuka hati. Naga api itu bertabrakan dengan Raja Surgawi, dan kekuatan dahsyat meletus. Pukulan Raja Surgawi sangat dahsyat, dan naga api itu hancur berkeping-keping. Kemudian, 4 monster muncul di 4 penjuru Raja Surgawi. Naga, harimau, Suzaku, dan Xuanwu muncul dan menerjang Raja Surgawi. Pada saat ini, Raja Surgawi merasakan tekanan yang luar biasa. Ia segera mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Kemudian, sebuah kekuatan dahsyat naik ke langit. Seolah-olah ia berkomunikasi dengan dunia dewa. Seluruh langit hancur dan bumi berguncang. Kemudian, sebuah kekuatan mengerikan turun dari langit. Kekuatan ini memiliki semacam kekuatan ilahi, yang sangat menakutkan. Guatian Dava, dewa memerintahkan Raja Peri untuk meledakkan minuman, seluruh tubuhnya tiba-tiba diselimuti oleh kekuatan ilahi yang dahsyat, dan ia juga memiliki baju zirah ilahi. Guatian Dava adalah kemampuan bawaan Raja Surgawi. Ia dapat berkomunikasi dengan dunia dewa, menarik kekuatan dunia dewa, dan menyerang dengan bantuan kekuatan ilahi. Raja Takdir Surga mengubah momentumnya dan menjadi sangat kuat. Ia mampu bertarung dengan tinjunya, dan kekuatan magis melonjak dari tinjunya, menghancurkan keempat binatang besar yang dipadatkan oleh api ilahi. Mata Ye Chen sedikit menyipit, dan tidak mudah untuk menghadapi Raja Surgawi. Ye Chen juga meraung, kekuatan darahnya benar-benar meledak, momentum seluruh orang juga berlipat ganda dalam sekejap, memegang tungku pembakaran untuk membunuh. Ledakan, Raja Surgawi dan Ye Chen bertabrakan, mengirimkan riak-riak yang kuat, dan keduanya terdorong mundur. Semangat mendominasi Ye Chen terungkap, dan kata, Do, pun digunakan. Seluruh pribadinya bagaikan dewa perang, tak tertandingi. Raja Surgawi juga sangat terkejut. Ye Chen baru saja menembus ranah Raja Peri. Sungguh langka Ye Chen memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Sekarang di antara Raja Peri yang baru, sangat baik bisa menahan serangannya, apalagi bersaing dengannya seperti ini. Tatapan mata Raja Abadi penuh dengan niat membunuh. Kali ini, ia harus membunuh Ye Chen. Jika tidak, jika ia ingin membunuh Ye Chen di masa depan, akan lebih sulit lagi. Raja Dewa dan Raja Iblis Naga, bunuh Ye Chen bersama-sama. Kali ini, tujuan utamanya adalah membunuh Ye Chen, apapun caranya. Raja Dewa dan Kaisar Iblis 9 Naga mendengar kata-kata Raja Surgawi, dan segera melompat keluar dari pertempuran dan bergegas menuju Raja Surgawi. Ye Chen mencibir dan berkata, gunakan caramu yang tak tahu malu lagi. Selama aku bisa membunuhmu, itu cara yang baik. Raja Surgawi mendengus dingin. Ye Chen juga memanggil kembali tubuhnya dan berkata dengan dingin, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Konyol, kau mati hari ini. Di mata Raja Dewa, niat membunuh menggelegar, dan kekuatan medan yang mengerikan meletus dan membunuh Ye Chen. Ketika mantra naga diluncurkan oleh Kaisar Iblis 9 Naga, itu akan menghancurkan isi perut Ye Chen. Ye Chen memiliki baju zirah roh pelindung untuk melindungi tubuhnya. Ia juga melancarkan jurus lantunan naga, yang bertabrakan dengan jurus lantunan naga milik Kaisar Iblis Kowloon. Cabang lain juga melancarkan kekuatan medan, area terlarang dewa meletus, langsung membunuh Raja Dewa. Tubuh asli Ye Chen membunuh Raja Surgawi. Raja Surgawi memiliki kekuatan ilahi. Setiap serangannya sangat mengerikan. Jika Ye Chen tidak memiliki artefak, ia akan segera jatuh ke bawah. Ye Chen diselimuti oleh 3.000 dharma, dan 3.000 jalan terus-menerus terbunuh. Semua jenis kekuatan jalan utama meletus, dan suara jalan agung bergema di langit, dan prestisenya luar biasa. Bentrokan terus-menerus antara keduanya, sebenarnya setara, terlepas dari ketinggian. Takdir Raja Surgawi semakin buruk wajahnya dalam Perang Vietnam, sementara Ye Chen semakin bersemangat tentang Perang Vietnam. Mata Ye Chen bergerak sedikit, dan segera melancarkan kekuatan jiwa yang dahsyat terbunuh. Wajah Raja Abadi berubah. Ia tidak bisa melihat kekuatan jiwanya, tetapi ia bisa merasakannya. Ada rasa krisis yang kuat di benaknya. Raja Surgawi segera menghindar, lalu memadatkan kekuatannya pada tinjunya dan membunuhnya dengan tinjunya. Boom! Tinju Raja Surgawi menghantam tungku, dan rune tungku menyala, menyerap kekuatan tersebut. Raja Surgawi terkejut, dan tubuhnya langsung kabur. Kaisar Iblis 9 Naga dan Raja Dewa tak bisa lepas dari tangan Ye Chen yang memisahkan mereka, dan mereka berdua bertarung satu sama lain. Wang Xianchen terkejut karena dia tidak dapat membunuh 3 orang lagi dalam waktu singkat. Kekuatan Ye Chen terlalu kuat sekarang. Sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam situasi 1 lawan 1. Jika dia tidak mati hari ini, akan lebih sulit untuk membunuhnya di masa depan. Banyak orang memiliki niat besar untuk membunuh, tetapi mereka tidak dapat membunuh Ye Chen sama sekali sekarang. Sekalipun mereka dekat, itu masalah besar.
Fei Tianhu, Daoyan, Hu Xiaotian, dan lainnya begitu kuat sehingga mereka tidak dapat bersaing satu sama lain kecuali beberapa peri tua. Hu Xiaotian dan Beidou Xianwang bertarung bersama. Raja Peri Beidou telah dikalahkan oleh Hu Xiaotian sebelumnya. Kali ini, keduanya bertarung lagi. Raja Peri Beidou ingin membalas dendam, tetapi Hu Xiaotian hanya memiliki satu tujuan, membunuh Raja Peri Beidou. Fakta telah membuktikan bahwa gagasan Raja Peri Biduk sangat tidak praktis. Dia tidak bisa menjadi lawan Hu Xiaotian. Kekuatan darah Hu Xiaotian terlalu kuat, dan kekuatannya sangat mengerikan. Raja Abadi Biduk telah mengalahkan Hu Xiaotian dengan keunggulan fisik bintangnya. Raja Abadi Biduk terus-menerus menyemburkan darah, sama sekali tak berdaya. Serangan kuat Hu Xiaotian membuat Raja Peri Biduk hanya bisa mundur, kekuatan tempurnya terus menurun. Sudah berakhir, harimau itu meraung dan seekor harimau putih raksasa muncul di belakangnya. Ia menamparnya. Raja Peri Biduk meraung sekuat tenaga, mengembangkan tubuh bintangnya. 9 bintang kuno yang compang camping menyerbu keluar untuk melawan cakar harimau itu. Namun, telapak tangan harimau Hu Xiaotian langsung menghancurkan 9 bintang kuno itu, dan Raja Peri Biduk menyaksikan telapak tangan harimau itu mengambil gambar. Puff, tubuh Raja Peri Biduk meledak dan terbelah, hanya menyisakan satu kepala yang beterbangan. Jangan bunuh aku belum mau mati. Teriak Raja Peri Biduk ngeri. Hu Xiaotian mendengus dingin, kiamatmu telah tiba, matilah. Hu Xiaotian menamparnya, dan Raja Peri Biduk langsung meledak dan musnah total. Hanya ada beberapa peri tua di sini. Sekarang Ye Chen membunuh seorang peri 9 pedang, dan Hu Xiaotian membunuh seorang Raja Peri Biduk. Hanya ada 3 peri yang bertarung dengan Ye Chen. Di antara Raja Peri yang baru, hanya tubuh dewa, tubuh suci, dan tubuh pedang bawaan yang lebih kuat. Sisanya berada dalam kesulitan besar. Mereka terbunuh atau terluka parah. Seluruh situasi dapat dikatakan sepihak, dan tidak ada keuntungan bagi Raja Surgawi. Dao Tianzun dan yang lainnya tidak pernah memikirkan situasi seperti itu. Sekarang manfaatkan waktu ini untuk melenyapkan takdir dan yang lainnya. Dao Tianzun akhirnya membuka mulutnya. Raja Abadi Tianfa berkata, bagaimana dengan daftar dewa? Terkadang, ada banyak hal yang lebih penting daripada menjadi dewa. Jika menurutmu perkataanku masuk akal, kau boleh ikut denganku untuk mengurus nasib beberapa orang. Jika kau pikir aku tidak punya alasan, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Dao Tianzun menatap Tianfa Xianwang dan yang lainnya dengan serius. Kemudian, Dao Tianzun bergegas menuju Ye Chen. Tatapan Ye Chen sedikit berubah ketika melihat Dao Tianzun bergegas menghampirinya. Namun, ia mengikuti Dao Tianzun dan bergerak menuju Raja Langit. Ye Chen juga terkejut. Namun tak lama kemudian, Ye Chen tenang dan menyerang dengan ganas. Kemudian, Tianfa Xianwang dan yang lainnya juga bergerak untuk membunuh Kaisar Iblis Naga dan Raja Dewa. Melihat pemandangan ini, mereka terkejut. Mereka telah kehilangan keuntungan. Jika mereka terus bertarung, mereka pasti akan menderita kerugian yang lebih besar. Mundur, Raja Langit segera mengambil keputusan. Raja Peri di sisi langit ini segera mundur, mengikuti jejak Raja Peri dan bergegas keluar dari Istana Langit. Sungguh tak terduga bahwa pertempuran Raja Peri tidak akan berlangsung lama. Satu musuh melawan 3 musuh Ye Chen sungguh mengerikan. Haruskah kita mengejar atau tidak? Tanya harimau terbang. Ye Chen berkata, jangan mengejar. Mereka tidak bisa melompat di masa depan. Mempertahankannya selalu merupakan bencana, kata Daoyan. Ye Chen berkata, jika mereka benar-benar berusaha keras, kita pasti akan menderita kerugian. Belum terlambat untuk membunuh mereka. Semua orang mengangguk, lalu berkumpul di sisi Ye Chen. Dao Tianzun memandang Ye Chen, lalu berkata, semua ini belum berakhir. Apa yang terjadi di era besar terakhir akan tetap muncul di era besar ini, dan hal-hal yang belum muncul mungkin juga akan muncul di era besar ini. Ye Chen mengangguk dan berkata, selama kau memiliki kekuatan yang cukup, semuanya terkendali. Dao Tianzun tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi pergi. Dia tidak bergerak sekarang. Sebenarnya, dia tahu bahwa dia terasing dari Ye Chen, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ye Chen melihat kepergian Dao Tianzun dan menghela napas dalam-dalam. Kekhawatirannya akhirnya tidak terjadi. Kalau tidak, mungkin akhir ceritanya tidak akan seperti ini. Yang lainnya juga memperhatikan Dao Tianzun dan yang lainnya pergi, dan ekspresi mereka agak rumit. Perang ini secara langsung membuat Raja Surgawi menderita kerugian besar, kehilangan keunggulan sepenuhnya, dan hanya bisa bertahan. Ye Chen bertarung melawan 3 peri dalam perang ini, dan prestasinya sungguh luar biasa. Ia dijuluki sebagai bintang paling bersinar di era ini. Setelah perang, banyak orang yang memiliki pemikiran tentang Ye Chen juga menyerah. Terlalu sulit untuk membunuh Ye Chen. Tak satu pun dari 3 Raja Abadi dapat membunuh Ye Chen secara bersamaan, apalagi Raja Abadi, Kera Suci, dan Buddha, dan mereka mungkin dapat membunuh Ye Chen. Meskipun tujuan ilahi dari dunia surgawi itu menggerahkan, hidup seseorang tetap yang terpenting. Di Istana Surgawi, semua orang di Istana Surgawi ditarik, dan mereka kehilangan kesempatan terbaik untuk menjadi raja. Orang-orang itu sangat tidak rela, tetapi tidak ada cara. Sebagian besar Istana Surgawi berasal dari aliansi Tiandao. Hanya sejumlah kecil pasukan netral yang masih berada di Istana Surgawi.
Mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk naik tahta Raja Surgawi. Tak lama setelah perang, Yevandu dirampok, dan dunia surgawi juga sangat mengerikan. Butuh waktu setengah jam hingga bencana itu menghilang. Tubuh Yevan hampir hancur, hanya menyisakan Dewa Yuan. Butuh 3 hari untuk pulih sepenuhnya. Ye Chen, Mandul, Dao Yan, dan yang lainnya berdiri di istana, memandangi patung-patung di istana, mereka semua bingung. Apakah benar-benar ada kesempatan untuk menjadi dewa? Dao Tianzun dan Tianming Xianwang telah lama mencari istana-istana ini, tetapi mereka belum menemukan petunjuk apapun. Sekarang aku mulai ragu apakah benar-benar ada kesempatan untuk menjadi dewa di sini, kata Mandul. Ye Chen dengan cermat mengamati segala sesuatu di istana. Setelah sekian lama, tidak ada panen. Ia berkata, mungkin tidak ada hal sesederhana itu di permukaan. Karena rumornya memang begitu, tentu saja itu bukan sesuatu yang tanpa angin dan ombak. Aku benar-benar tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa di sini. Aku hampir menghancurkan patung itu dan menghancurkan istana, kata Flying Tiger. Mata Dao Yan berkilat dan berkata, mungkin kau benar-benar ingin menghancurkan patung itu. Ye Chen menatap patung itu, lalu menggelengkan kepala dan berkata, mustahil. Jika kesempatan untuk menjadi dewa ada pada patung itu tidak akan bisa dipertahankan dengan baik. Coba saja, kita tidak punya cara lain. Flying Tiger menyeringai. Setelah itu, Flying Tiger menepuk patung itu dengan satu tangan. Bang, terdengar suara keras, dan patung itu bahkan tidak bergetar, apalagi hancur, di bawah telapak tangan Flying Tiger yang mengerikan. Orang-orang terkejut melihat pemandangan ini. Apakah patung ini sekeras itu? Flying Tiger tercengang. Dao Yan berkata, aku akan datang. Dao Yan memancarkan aura yang mendominasi, dan langsung menyerang dengan sebuah pukulan. Kekuatan dahsyat itu meledak. Patung itu hanya mengeluarkan suara seperti petir, masih tak bergerak. Sangat kuat hingga tak bisa dipatahkan. Mata Dao Yan terbelalak. Setelah Ye Chen melihat ini, ia pun tertarik. Ia memukul patung itu dengan keras, tetapi patung itu tidak hancur. Terbuat dari bahan apa ini? Dao Yan mengerutkan kening. Ye Chen segera mempersembahkan 5 keping daftar dewa kepada patung itu. 5 keping daftar dewa jatuh menimpa patung itu, dan terdengar suara, bang, dan patung itu akhirnya retak. Satu pukulan dari keping daftar dewa tidak sepenuhnya menghancurkannya. Patung ini sangat keras, seru Yevan. Tepat setelah patung itu hancur, retakan di patung itu mulai bersinar, dan kemudian seluruh patung ditutupi dengan rune kuno dan rumit. Rune ini tampaknya bukan rune abadi, melainkan rune dewa. Jadi ini misterinya, melihat rune di patung itu, semua orang bersemangat. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Flying Tiger mulai mengoceh, atau aku pintar, kalau bukan karena pamanku yang berkata begitu saja, kita tidak akan bisa menemukan rahasia patung ini. Terdengar nada meremehkan. Kemudian, semua orang dengan saksama mengamati rune-rune pada patung itu. Rune-rune ini tidak mereka ketahui, dan terlalu rumit untuk dipahami. Aku khawatir akan sangat sulit untuk memahaminya. Ingat rune-rune ini dulu, kata Ye Chen. Orang-orang mulai mengukir semua rune ini di benak mereka. Setelah beberapa saat, retakan pada patung itu mulai sembuh secara bertahap dan menghilang sepenuhnya. Aku mengerti. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, dia memahaminya. Yang lain telah menebak alasannya. Apakah rune-rune tadi adalah yang disebut kesempatan untuk menjadi dewa? Tanya Baren. Dia masih tidak begitu percaya bahwa kesempatan untuk menjadi dewa hanyalah beberapa rune. Bisakah dia mengatakan bahwa setelah memahami rune-rune itu, dia bisa terbang ke dunia dewa? Ya, rune-rune tadi adalah kesempatan untuk menjadi dewa. Saat itu, sebuah suara datang dari luar istana. Ye Chen dan yang lainnya menoleh ke belakang, melihat Raja Abadi juga terkejut. Lihat Raja Abadi. Ye Chen maju dan mengepalkan tinjunya. Ia berkata, apakah kau melihat rune-rune ini sebelumnya? Raja Abadi tertawa terbahak-bahak, rajaku tidak seberuntung dirimu, melihat begitu banyak rune. Meskipun Raja Abadi tidak menjelaskan secara langsung, kata-kata Raja Abadi telah mengungkapkan makna yang dalam. Apakah kau mengerti, Tuan? Tanya Ye Chen. Memahami berarti mengerti, tetapi rune yang bisa dilihat terlalu sedikit, jadi selama bertahun-tahun, hanya ada sedikit kemajuan, tidak cukup untuk menjadi dewa. Raja Abadi berkata dengan ringan. Bagaimana keadaan tetua? Harimau Feitian tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Seorang dewa setengah dewa, bisa dibilang begitu. Kata Raja Abadi. Demigod. Semua orang menarik napas. Seorang dewa setengah dewa, seorang Raja Peri. Raja Abadi berkata dengan ringan, hanya saja kekuatanku melampaui alam peri. Di antara Raja Peri, aku dianggap sebagai eksistensi yang tak terkalahkan. Karena kau sudah mengerti rune, tolong beri aku saran. Ye Chen segera memohon. Raja Abadi berkata dengan ringan, sebenarnya, itu tidak sulit, luangkan sedikit waktu lagi saja, kau perlahan-lahan memahaminya, kau masih punya banyak waktu, jangan khawatir. Ye Chen kecewa ketika melihat Raja Abadi menolak menjelaskan kultivasi jimat-jimat ini kepada mereka. Namun, ia segera tenang. Beberapa hal yang ia pahami lebih solid, sehingga fondasinya lebih stabil. Setelah Raja Abadi meninggalkan istana, Ye Chen berkata, lain kali, kita akan berlatih dengan baik. Dao Yan,
berikan rune ini kepada gurumu, dan aku akan berdamai dengan mereka. Dao Yan tertegun sejenak, lalu ia mengerti alasannya. Ia berkata, ya, istana di langit itu bagus. Seandainya saja istana itu selalu ada di sana, kita bisa menggunakannya sebagai markas kita. Harimau Feitian tertawa. Setidaknya era ini tidak akan lenyap, tapi itu mungkin, kata si tandus. Kemudian, Ye Chen dan yang lainnya tinggal di istana di langit dan mengabdikan diri untuk memahami jimat tersebut. Gunung Sengsu. Dao Yan berdiri di depan Dao Wu Tianzun. Ia telah memberikan jimat itu kepada Dao Wu Tianzun, dan menyampaikan kata-kata Ye Chen kepada Dao Wu Tianzun. Setelah mendengar kata-kata itu, Dao Wu Tianzun tersenyum kecut. Memang benar keduanya telah dibereskan, dan tidak ada yang berutang kepada siapapun. Dao Wu Tianzun berkata sambil menatap Dao Yan dan berkata, bagaimana denganmu? Menatap Dao Wu Tianzun, Dao Yan berkata, hari ini adalah guru, dan hidup adalah guru. Dao Wu Tianzun berkata, Ye Chen adalah ayah mertuamu, dia pasti tidak akan puas. Dao Yan berkata, tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Sebaiknya kau tidak datang ke sini lagi nanti. Lagi pula, aku tidak punya apa-apa untuk diajarkan padamu. Pergilah. Dao Wu Tianzun berkata ringan, lalu berbalik. Dao Yan berlutut, bersujud 3 kali, lalu bangkit dan pergi. Dao Wu Tianzun menghela napas dan berkata dalam hati, aku tidak menyangka dia akhirnya menemukan kesempatan untuk menjadi dewa. Kyushu adalah benua kuno yang kacau balau. Raja Surgawi, Raja Iblis 9 Naga, Raja Dewa, dan Raja-Raja Surgawi lainnya di langit berkumpul bersama, dan wajah mereka sangat muram. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Raja Iblis Kowloon menatap langit. Sekarang kita harus menahannya sebentar, lalu mencari kesempatan untuk menang kembali, katanya dingin. Sungguh tak terduga kekuatan Ye Chen akan begitu mengerikan setelah ia menembus batas Raja Peri. Raja itu sangat marah. Suatu hari nanti dia akan mati di tanganku, dan semua yang ada di tangannya akan berada di sakuku, kata Raja Abadi. Titik. Dasar sampah tak berguna. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Raja Surgawi dan yang lainnya terkejut, lalu semakin marah. Bahkan ada yang berani menyebut diri mereka sampah. Tepat saat mereka hendak menerobos, mereka melihat banyak orang muncul di luar istana mereka dan masuk ke dalam istana. Orang-orang yang mereka lihat ini, mereka adalah orang-orang yang datang dari dunia dewa. Sayang sekali ketiga peri itu tidak mendapatkan Ye Chen. Huodan mencaci maki dengan jijik. Raja Peri Surgawi, Raja Iblis Jiulong, dan Raja Dewa semuanya tampak muram dan tidak puas di hati mereka. Tuan Muda Huodan, Ye Chen bukan orang biasa. Dia memiliki beberapa dari 4 alat ajaib di tangannya, yang sangat sulit untuk ditangani. Jika dia bisa membantu kita, tidak akan ada masalah, kata Raja Surgawi. Kata-kata Raja Abadi benar-benar menyindir Huodan dan yang lainnya. Setelah Huodan dan yang lainnya tiba, mereka tampaknya tidak melakukan apa-apa. Sekarang mereka masih punya muka untuk memarahi diri sendiri. Maksudmu kau tidak menang, tapi kami. Huodan dikatakan kesakitan, dan berkata dengan marah, apakah kau ingin kami melakukan semuanya? Apa yang kau ingin kau makan? Sekarang keadaannya seperti ini, tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini. Sebaiknya kita pikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Raja Dewa juga tampak sedikit tidak puas melihat api dan manusia lainnya. Potongan-potongan daftar dewa harus didapatkan, dan itu sudah dekat. Jika kau tidak bisa mendapatkan potongan-potongan itu, bahkan jika kau menjadi dewa, kau akan dihukum. Suara dingin Huodan terdengar. Setelah mendengar ini, Raja Surgawi berkata dengan mata dingin, jangan terlalu banyak menipu orang. Jika kau memiliki kemampuan, bagaimana mungkin kau tidak melakukannya sendiri? Tetapi mereka takut hidup dan mati. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengatakan tentang kami? Wajah Huodan dan yang lainnya juga menjadi buruk, dan mereka berkata dengan marah, lancang, kau berani berbicara dengan dewa ini seperti ini. Hahaha, konyol, dewa memintamu untuk datang membantuku mendapatkan potongan-potongan daftar dewa. Apakah kau sudah berusaha, dan sekarang kau di sini? Jika kau memiliki kemampuan, pergilah dan bertarunglah dengan Ye Chen. Pada saat itu, lihat apakah kau memiliki kekuatan untuk mengatakan 3. 4 di depanku. Raja Dewa juga mencibir dan tertawa. Kalian hanyalah antek-antek dewa. Jika kau berani berbicara kepada Tuhan seperti ini, kau bukanlah Tuhan atau hamba. Kau hanya mencari kematian. Wajah Huodan sangat muram. Apa kau benar-benar berpikir kau punya banyak keahlian? Aku akan membunuhmu. Gampang, kau harus memastikan bahwa ini adalah dunia peri, bukan dunia dewa. Jika aku tidak menjadi dewa, kau tidak ingin kembali ke dunia dewa. Wajah Huodan dan yang lainnya menjadi sangat muram. Sejak mereka datang ke dunia peri, mereka menjadi sangat tertekan. Sekarang mereka diancam oleh Raja Abadi dari dunia peri. Sungguh, harimau telah jatuh dan matahari telah diganggu oleh anjing-anjing. Ini bukan waktunya untuk marah. Pikirkan tentang bagaimana cara mendapatkan potongan-potongan daftar dewa. Kalau tidak, kita semua tidak akan hidup bahagia. Pada saat ini, wanita yang dilindungi oleh pria berbaju besi itu keluar dan berkata. Sang Dewi juga memberi Huodan dan Raja Surgawi sebuah langkah. Kalau tidak, jika terlalu kaku, itu akan buruk bagi semua orang. Huodan juga seorang yang bijaksana,
dan segera menuruni tangga. Alih-alih berdebat dengan Raja Surgawi, ia bertanya, "Dewi, apa pendapatmu?" Sang Dewi berkata, "Sekarang kita memiliki beberapa aspek lawan yang perlu diperhatikan. Pertama, Raja Abadi dan Keras Suci bertarung melawan Buddha. Kekuatan mereka seharusnya berada di luar jangkauan Raja Abadi, dan sama sekali tidak ada saingan di antara para Raja Abadi. Kedua, yaitu, orang-orang di pihak Raja Abadi reinkarnasi juga mengintai, kapan saja dapat menyerang kita, kita tidak boleh gegabah. Kedua, kekuatan Ye Chen telah melampaui harapan kita. Jika kita ingin mendapatkan bagian dari daftar dewa, kita harus bijaksana. Jika kita berusaha keras, tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan." Setelah mendengarkan kata-kata Sang Dewi, mereka semua setuju dan mengangguk. "Bagaimana cara mengambilnya dengan bijak?" tanya Raja Surgawi. "Ye Chen tidak sekuat itu di sana. Selama kita mengendalikan orang-orang yang dia sayangi, kita tidak takut dia tidak akan menyerah," kata Sang Dewi. "Kau mungkin tidak terlalu mengenal Ye Chen. Sisiknya tidak bisa disentuh. Kalau tidak, dia akan membalas dendam seperti orang gila," kata Raja Surgawi. "Rakyatnya ada di tanganku, jadi aku yakin dia tidak akan main-main. Setelah kita mendapatkan potongan-potongan daftar dewa, kita bisa kembali ke dunia dewa. Lalu bagaimana dia bisa membalas dendam pada kita?" Sang Dewi bergumam, "Ketika saatnya tiba, biarkan dia menghancurkan dirinya sendiri, dan semuanya akan berakhir, haha." Danton tertawa terbahak-bahak. Raja Surgawi saling memandang, dan tidak ada senyum bahagia di wajah mereka, karena mereka selalu berpikir bahwa hal seperti itu bisa dilakukan kepada orang lain, tetapi berurusan dengan Ye Chen mungkin akan merugikan diri sendiri. Sekarang Ye Chen dan yang lainnya tinggal di istana di langit. Kita tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Ketika mereka tiba di daratan Kyushu, kita akan menunggu kesempatan untuk melakukannya," kata Sang Dewi. "Konon ada peluang besar di negeri dongeng sekarang. Bagaimana kalau kita manfaatkan waktu ini untuk mencarinya?" kata Huodan. "Baiklah, kalau ada peluang, mungkin akan membantu tugas kita." Sang Dewi juga mengangguk. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Ye Chen dan yang lainnya telah memahami jimat di menara istana di langit, tetapi mereka belum mendapatkan apapun. Terlalu sulit untuk memahami rune. Di istana di langit, ada orang-orang baik yang telah menembus alam Raja Peri dalam beberapa bulan terakhir. Roh mereka sedikit demi sedikit menembus ke Raja Peri, tubuh mereka hampir hancur, dan akhirnya selamat. Xuan Yuan dan Chang Jian juga berhasil menembus alam dan menjadi Raja Abadi. Sekarang, Ye Wuyu juga memiliki beberapa tanda terobosan. Long Qing, Long Tong, Bis Tianxing, Huan Tianyu, dan yang lainnya masih bekerja keras. Sejak pertempuran di Menara Istana di Langit, seluruh negeri Kyushu tampaknya telah tenang. Kekuatan surgawi mengintai, dan mereka yang datang ke dunia surgawi menghilang seolah-olah telah lenyap. Ketenangan ini berlangsung selama 3 tahun. Selama 3 tahun tersebut, banyak orang yang selamat dari bencana di Istana Surgawi. Beberapa orang berubah menjadi abu dalam bencana, sementara yang lain berhasil. Dalam 3 tahun terakhir, binatang Tianxing dan Huan Tianyu telah mencapai level 108, tetapi tidak ada peluang untuk menjadi raja. Dan kekuatan mereka telah mencapai batas setengah langkah Raja Peri, tidak ada ruang untuk bangkit, kecuali untuk menerobos ranah Raja Peri. Naga hijau dan murid naga belum menaiki 108 anak tangga level, tetapi hanya beberapa lapisan yang tersisa. Mereka khawatir tentang hal itu. Mungkin mereka tidak bisa menjadi raja negeri dongeng dalam hidup mereka. Ye Wuyu adalah sama, dan telah berada di 108 anak tangga level sejak lama, tetapi itu belum menjadi kesempatan untuk menjadi Raja Peri. Ye Chen dan yang lainnya telah memahami keilahian, tetapi selama 3 tahun, tidak ada kemajuan besar. Ye Chen sedikit lebih baik, lagi pula, dia sering berurusan dengan Senji. Dia memiliki sedikit fondasi. Dalam 3 tahun, dia masih memiliki beberapa barang yang diterima. Namun, itu terlalu lemah dibandingkan dengan itu. Sama seperti ketenangan dan stabilitas seperti itu, kekuatan teror tiba-tiba meledak dari daratan Jeoshu, dan seluruh benua Jeoshu berguncang hebat. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, banyak orang terkejut. Apakah ini akan menjadi sesuatu yang besar? Di tempat di mana napas itu keluar, gunung-gunung dan sungai-sungai pecah, bumi dan bumi bergetar, dan kekuatan dahsyat terpancar, dan tekanannya dapat dirasakan hingga puluhan ribu mil. Dalam jangkauan napas itu, banyak orang tak tertahankan, terpaksa mengungsi, dan yang lainnya tidak dapat bergerak secara langsung. Ada apa dengan ini? Bagaimana kekuatan sekuat itu bisa muncul? Semua orang begitu terkejut sehingga semua mata tertuju pada tempat itu. Kemudian, di kubah hari itu, terdengar suara gemuruh, dan kemudian sebuah lubang besar muncul, dan kilatan cahaya ilahi turun. Orang-orang semakin terkejut, banyak orang mengira bahwa kekuatan Tuhan datang lagi. Keturunan dunia ilahi juga terkejut. Apa ini? Tetapi segera mereka menemukan bahwa cahaya ilahi ini bukanlah kekuatan lain, tetapi kekuatan inspirasi. Apakah seseorang akan menjadi Tuhan? Tuhan datang dengan cara yang mengerikan. Seseorang akan menjadi Tuhan. Siapakah itu yang akan menjadi Tuhan? Keturunan dunia ilahi terkejut. Di mata semua orang, sesosok melayang ke udara, dan perlahan menuju lubang di bawah kekuatan Dewa Hui. Itu Raja Abadi. Raja Abadi telah menjadi dewa.
Banyak orang terkejut melihatnya. Para raja negeri dongeng menatap pemandangan ini dengan mata penuh rasa iri dan terkejut. Di Fosan, para kera bijak melawan Buddha untuk menyaksikan Raja Abadi melayang, menangkupkan tangan, melafalkan nama Buddha, lalu berkata, bajingan abadi ini, benar-benar melayang. Akibatnya, banyak murid Wan Fosan tercengang, menatap kakek mereka dengan tatapan aneh. Para Taois dan dewa menghormati dan yang lainnya juga menatap tajam, hati mereka dipenuhi rasa iri. Mereka hanya memiliki kehidupan ini, dan setelah kehidupan ini, jika mereka tidak bisa menjadi dewa, mereka akan linglung. Raja Abadi telah menjadi dewa, sepertinya dia telah memahami misteri rune. Ye Chen memperhatikan Raja Abadi terbang ke dunia dewa, bergumam pada dirinya sendiri. 3 tahun, aku tidak merasakan apa-apa lagi. Rune ini sulit dipahami, dan aku tidak tahu bagaimana Raja Abadi bisa memahaminya. Kata harimau terbang itu sambil melirik. Raja Abadi telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya sebelum menyadari keilahian. Tentu saja, dia bisa menguasai misteri itu. Kita punya banyak waktu. Kita semua akan menyadarinya suatu hari nanti, kata Ye Chen. Semua orang memandang Raja Abadi yang terbang ke dunia, mata mereka dipenuhi kerinduan. Akhirnya, Raja Abadi sepenuhnya memasuki gua dan memasuki dunia dewa, dan lubang itu menghilang, dan cahaya dewa pun menghilang. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat Raja Negeri Dongeng terbang ke dunia dewa, dan ini merupakan dorongan besar bagi semua orang di negeri dongeng. Siapa yang tidak ingin menjadi dewa, siapa yang tidak ingin berkeliling dunia. Untuk tujuan ini, banyak orang telah berjuang untuk hidup mereka. Meskipun pada akhirnya, mereka belum tentu dapat terbang ke dunia dewa, tetapi setidaknya mereka telah berjuang untuk itu. Raja Abadi telah terbang tinggi, yang merupakan hal yang baik bagi kita, dan kita telah kehilangan satu lawan di negeri dongeng. Surga adalah seorang peri dan tertawa di tengah hari. Monyet itu belum terbang tinggi, dan itu juga masalah besar, kata Raja. Tidak perlu terburu-buru, kita bisa menunggu. Aku tidak percaya, kita tidak punya kesempatan. Raja Iblis Kowloon. Ya, kita akan menunggu perlahan. Dewa Surgawi sama sekali tidak khawatir sekarang. Dia telah menunggu selama bertahun-tahun. Dia tidak takut menunggu lebih lama lagi. Saat ini, di pegunungan yang dulunya merupakan kuil kuno Raja Peri, 2 orang dari dunia spiritual dan alam spiritual berlutut di depan sebuah patung yang hancur. Mereka berbicara dengan mulut mereka dan kilatan cahaya muncul di alis mereka. Kemudian, alis patung itu juga memancarkan cahaya, dan sudut di atas kepala juga berkilauan. Selamat datang roh yang datang dan taklukkan semua makhluk hidup di negeri peri. Mantra mulut domain roh dan dunia roh, kemudian menjadi mulut esensi darah, dengan darah mereka sendiri untuk melakukan pengorbanan darah. Patung-patung peri yang pecah bersinar dengan cahaya, dan beberapa puing yang berserakan di tanah mulai diserap ke dalam patung-patung peri di bawah tarikan cahaya. Dalam proses perbaikan patung peri, pecahan-pecahan itu dipasang kembali pada patung. Meskipun bagian tersebut telah berubah menjadi bubuk, bubuknya masih menempel pada posisi semula. Ketika mereka melihat pemandangan seperti itu, mereka sangat gembira. Mereka terus berseru, peri datang, peri datang. Seluruh gunung bersinar dengan cahaya. Meskipun gerakannya tidak terlalu besar, itu tidak cukup kecil untuk menarik perhatian beberapa orang di dekat gunung. Apa yang terjadi di atas gunung? Apakah ada Raja Peri yang datang? Seseorang berkata dengan ngeri, sebelumnya tidak ada gerakan di pegunungan ini. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi seperti ini? Banyak orang sangat bingung. Pergi, naik dan lihatlah, seseorang menyarankan. Beberapa orang yang lebih berani bergegas ke gunung bersama-sama. Sekarang karena tidak ada kabut peri yang menyelimuti, gunung telah kehilangan penghalangnya, dan hampir siapapun dengan sedikit pencapaian dapat mendakinya. Semakin dekat mereka ke kuil Xianwang, orang-orang itu semakin bersemangat. Mereka merasa ada harta karun di kuil itu. Ini pasti harta karun. Kalian tidak boleh melewatkannya, seru seseorang. Ada harta karun dari kuil Xianwang, yang sama sekali bukan barang biasa. Kekuatan mereka jelas bukan masalah. Cepat naik, semua orang yang mendaki gunung bersemangat, dan bergegas ke kuil Xianwang secepat mungkin. Seseorang datang. Di mata dunia roh di kuil Xianwang, ada cara untuk membunuh. Tidak ada. Wilayah jiwa berdengung dingin. Ling Yu dan Ling Ji segera bergegas keluar dari kuil Xianwang, dan tubuh mereka berubah menjadi bayangan dan membunuh orang-orang yang bergegas ke gunung. Kecepatan mereka terlalu cepat. Sebelum orang-orang yang bergegas ke gunung sempat bereaksi, tubuh mereka meledak dalam sekejap. Dalam sekejap mata, hanya beberapa bunga teratai darah yang mekar, dan kemudian gunung itu sunyi. Dunia roh, bukalah batasnya, sebelum para peri datang sepenuhnya, sama sekali tidak boleh diketahui siapapun, kata alam spiritual. Alam roh mengangguk, lalu membuka batasnya, menutupi seluruh pegunungan. Mereka sekarang berada di level Raja Abadi, dan metodenya sangat kuat, dan alam spiritual serta dunia roh memiliki metode bakat mereka sendiri. Metode bawaan alam spiritual adalah kekuatan alam, dan metode bawaan alam spiritual adalah pesona. Kekuatan alam spiritual sangat mengerikan. Di wilayahnya, kekuatan apapun akan ditekan. Begitu memasuki wilayah spiritualnya, orang-orang akan merasakan tekanan yang mengerikan. Namun,
pesona dunia roh dapat dianggap sebagai semacam pertahanan. Setelah seseorang terlindungi oleh pesona tersebut, seseorang dapat menahan serangan yang sangat kuat. Tentu saja, jika celah kekuatan terlalu besar, batasnya juga sulit untuk dilawan. Dunia roh kini terbentang. Setelah batas itu dilewati, semuanya tersembunyi. Selain itu, alam roh bekerja sama untuk menstabilkan guncangan gunung, membuat pergerakan di sini berangsur-angsur stabil. Orang-orang di sekitar sini seharusnya waspada. Kita harus melenyapkan semua faktor yang mengancam kedatangan para peri, kata alam spiritual. Kalau begitu, kita akan membunuh semua manusia di lingkungan ini, kata Lingji tanpa ragu. Alam spiritual dan dunia roh segera turun gunung dan memulai pembantaian berdarah. Bagi Raja Peri, mereka yang berada di bawah Raja Peri adalah semut. Hampir semua orang dalam radius 10.000 mil terbunuh dengan darah, dan ada banyak mayat. Di beberapa tempat, semua orang di desa atau kota dibantai. Hanya ada beberapa Raja Peri setengah langkah yang kuat dan orang-orang tingkat 9 dari Hunyuan Daluo Jinxian. Orang-orang ini dapat digunakan untuk tujuan lain. Dengar, tidak ada yang bisa muncul dalam radius 10.000 mil. Jika aku melihat seseorang muncul, kau akan mati, kata Lingji dingin. Raja Peri setengah langkah dan Hunyuan Daluo Jinxian itu semua gemetar ketakutan, dan mereka semua mengangguk berulang kali, tidak berani diremehkan. Setelah mereka mengatur semua ini, mereka pergi ke pegunungan dan menjaga patung-patung peri. Patung peri telah sepenuhnya dipugar, seolah-olah baru saja dipahat, dan keseluruhannya mengandung jimat, seolah-olah patung itu akan hidup. Para peri datang, dan semua orang di negeri peri akan merangkak di bawah kaki para peri. Alam roh tertawa gembira, momen ini sama saja dengan menunggu untuk datang, semua orang gemetar, haha. Alam roh juga tak mampu menahan dorongan batin dan gemetar karena kegembiraan. Boom, pada saat ini, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di langit, menembus batas dunia roh dan menyelimuti patung-patung peri. Kemudian, langit bergemuruh seperti genderang, mengguncang bumi dan langit, serta menghancurkan gendang telinga. Baik alam roh maupun alam roh sangat ketakutan dan gembira, karena mereka meramalkan kedatangan para peri. Petir menyambar di langit, lalu rentetan guntur dan kilat menyambar patung itu, seolah-olah ingin menghancurkan patung itu dengan kekuatan dahsyat, tak membiarkan keberadaan patung itu. Patung itu bersinar, cahayanya sangat menyilaukan, menyelimuti seluruh tubuh, menahan gempuran guntur. Baik alam roh maupun alam roh mundur dengan cepat. Mereka tak sanggup menahan gemuruh guntur seperti itu. Itu adalah hukuman surga dan kehendak kuat langit dan bumi untuk mencegah kedatangan para peri dan menghancurkan negeri peri. Karena peri itu sama sekali bukan milik dunia ini, dan tak diterima oleh langit dan bumi ini, maka langit dan bumi akan menghancurkannya. Patung-patung peri itu melayang di udara, di bawah gempuran guntur. Guntur menjadi semakin mengerikan dan ingin menghancurkan patung-patung peri itu dengan kekuatan penghancur. Namun, patung peri itu diselimuti cahaya, dan guntur tak dapat menembusnya. Batas dunia roh telah ditembus, dan terjadilah banyak kebisingan. Puluhan ribu mil telah berlalu, dan guntur telah datang, yang telah menarik perhatian seluruh benua Kyushu. Guntur langit yang mengerikan, apakah ada yang dirampok lagi? Seseorang berkata dengan ngeri, di daratan Kyushu, semua orang kuat menyaksikan pemandangan ini, dan para raja abadi yang agung juga melihatnya. Dao Tianzun dan yang lainnya melihat kemunculan guntur seperti itu, dan mata mereka membeku. Kemudian mereka segera berkumpul dan wajah mereka menjadi bermartabat. Apakah ini peri yang datang? Raja Peri Tianfa menatap jalan guntur langit yang jauh. Setelah waktu yang lama, mereka belum menyerah. Wajah Raja Peri 9 yang tampak berat. Sama sekali tidak boleh membiarkan peri datang, jika tidak, negeri dongeng akan jatuh ke dalam jurang maut, kata Raja Feng Wuxian dengan cemas. Dao Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah terlambat. Para peri telah datang, jika kau menanggung hukumannya, kau akan datang ke negeri dongeng sepenuhnya. Saat peri datang, mustahil untuk berada dalam kondisi puncak. Jika kita pergi mencegatnya saat ini, mungkin kita bisa berhasil, kata Raja Peri Qinglun. Aku akan pergi ke istana di langit. Dao Tianzun ragu sejenak, lalu berkata, Tianfa Xianwang dan yang lainnya juga mengerti apa yang ingin dilakukan Dao Tianzun. Pada saat ini, semakin banyak orang, semakin baik. Dao Tianzun langsung pergi ke istana di langit dan menemui Ye Chen dan yang lainnya. Ye Chen menatap Dao Tianzun dengan tak terduga. Dao Tianzun berkata, saat para peri datang, negeri peri akan jatuh ke dalam krisis. Ye Chen terkejut mendengar ucapan itu. Apa, peri datang? Ye Chen tak menyangka bahwa guntur siang hari muncul karena kedatangan para peri. Desolation, Daoyan, dan yang lainnya kebingungan, tetapi mereka tidak tahu tentang para peri. Dao Tianzun berkata, sekarang peri baru saja tiba, ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Kita harus melakukannya sesegera mungkin. Meskipun Ye Chen tidak begitu paham tentang kekuatan para peri, bahkan Dao Tianzun sangat mementingkan mereka. Para peri pasti sangat mengerikan. Saat pergi ke Fosan di pagi hari, Dao Tianzun tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen dan berkata, aku akan pergi bersamamu. Aku bisa pergi sendiri. Ye Chen berkata, yang lain mengikuti guru surgawi dan meninggalkan istana di langit. Aku akan segera menyusulmu. Setelah Ye Chen selesai berbicara,
ia tak lagi membuang waktu. Sekarang situasinya sangat mendesak. Kita tidak bisa menunda semenit pun. Ye Chen tiba di Wan Foshan secepat mungkin, lalu langsung pergi ke Wan Foshan. Ia berkata dengan penuh hormat, Ye Chen datang untuk memuja gunung. Buddha sudah lama menunggu, kata Amitabha sambil keluar. Ye Chen tertegun sejenak. Kerasuci dan Buddha bahkan tahu bahwa ia akan datang. Bersama Amitabha, Ye Chen pergi ke sebuah gua alam di Wan Foshan. Gua itu sangat tua dan sederhana. Ye Chen terkejut. Kerasuci dan Buddha tinggal di sini. Buddha lahir di sini. Amitabha sepertinya melihat pikiran Ye Chen. Ye Chen tiba-tiba menyadari, memang begitu. Amitabha tidak memasuki gua. Ia memberi isyarat kepada Ye Chen untuk masuk sendiri. Ye Chen melakukan ritual, lalu memasuki gua. Setelah berjalan 100 meter di dalam gua, ia tiba di tempat yang luas. Kerasuci dan Buddha duduk di atas panggung batu dan memejamkan mata. Aku telah melihat Zanfo. Ye Chen melakukan upacara. Kerasuci dan Buddha membuka matanya, menatap Ye Chen, dan berkata, anak laki-laki bermarga Ye, kau ingin aku melawan para peri, kan? Silakan melawan Buddha, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Kerasuci dan Buddha tertawa dan berkata, kalian belum pernah melihat peri, bagaimana kalian bisa tahu bahwa kalian bukan lawan dari yang abadi? Ye Chen tercengang. Ya, peri selalu menjadi legenda. Tidak ada yang pernah melihatnya atau bermain melawannya. Bagaimana dia bisa tahu kekuatannya? Seseorang yang dapat menyebabkan hukuman dari surga pasti menakutkan. Dao Tianzun sangat mementingkannya. Ekspresi Ye Chen membeku. Kerasuci dan Buddha menyela kata-kata Ye Chen dan berkata, hukuman Tuhan. Bukankah kalian mendapatkan hukuman ketika menjadi Raja Peri? Apakah Dao begitu kuat? Ye Chen tertegun sejenak, lalu berkata, apakah Buddha yang bertarung tahu detail tentang para peri? Aku tidak tahu. Kerasuci dan Buddha menjawab dengan sangat sederhana. Ye Chen kembali tertegun. Menghadapi pertempuran ini, Buddha benar-benar tak mampu memahami pikirannya. Demi penduduk negeri dongeng, kita tak boleh lengah, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Sang Buddha berkata, apakah para peri masih akan membantai negeri dongeng? Kalau begitu, dia benar-benar sudah kenyang dan tak punya apa-apa untuk dilakukan. Bahasa bisu Ye Chen sama sekali tak terucapkan, tetapi juga tak mampu dibantah. Kembalilah, aku tahu tentang para peri. Kerasuci dan Buddha tampaknya tak ingin berkata apa-apa lagi, jadi ia mulai mengantar para tamu. Ye Chen menghela napas dan berkata, generasi muda akan pergi. Ye Chen keluar dari gua, lalu menggelengkan kepalanya, tampak tak berdaya. Amitabha berdiri di pintu masuk gua dan menatap wajah Ye Chen yang tampak putus asa. Ia berkata, dermawan, Buddha itu penuh belas kasih. Ye Chen tertawa dan berkata, hormat, selamat tinggal. Amitabha. Ye Chen segera menghilang, lalu langsung menuju ke tempat munculnya guntur. Sepanjang jalan, Ye Chen merenungkan perkataan Kerasuci dan Buddha. Perkataan Kerasuci dan Buddha itu memang masuk akal. Kekuatan para peri hanyalah desas-desus, dan jika mereka belum pernah bertarung, bagaimana mereka bisa tahu detail para peri? Coba saja dulu, apapun yang terjadi, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Dao Tianzun dan yang lainnya telah tiba di tempat para peri datang, tetapi saat ini guntur langit masih terus berlanjut, dan tidak ada yang bisa mendekati mereka. Mereka menunggu di luar pegunungan. Ye Chen tiba di pegunungan tempat para peri turun dengan kecepatan tercepat, dan bergabung dengan Dao Tianzun dan yang lainnya. Ia menceritakan kisah pertemuannya dengan Kerasuci dan Buddha. Setelah mendengar ini, Dao Tianzun mengerutkan kening dan berkata, apakah Buddha pertempuran begitu tenang? Niat Buddha pertempuran sungguh sulit ditebak. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Dao Tianzun berkata, karena Zanfo sudah mengatakannya, sebaiknya kita coba saja. Mungkin kali ini kita bisa berhasil. Ye Chen berkata, kedatangan para peri pastilah hasil kerja dua keturunan peri yang telah menjadi keturunan Raja Peri. Kali ini, mereka harus dibunuh, dan itu bisa dianggap sebagai mematahkan lengan kanan peri. Petik 2. Mereka pasti bersembunyi di dekat sini. Ayo kita cari tahu. Dao Tianzun juga mengangguk. Ayo kita minggir. Jika kalian melihat mereka, mereka akan langsung dibunuh, kata Ye Chen. Semua peri di tempat kejadian mulai bertindak, mencari dengan cermat di sekitar pegunungan. Saat ini, dunia roh dan alam roh memang bersembunyi. Karena pergerakannya terlalu besar, pasti akan menarik banyak peri. Saat itu, dengan kekuatan mereka, mustahil untuk menghadapi begitu banyak peri. Tempat persembunyian mereka tidak jauh dari pegunungan, tetapi juga cukup rahasia sehingga tidak mudah untuk menemukan mereka. Ye Chen dan yang lainnya tidak menemukan jejak dunia roh dan alam roh setelah pencarian. Ye Chen tahu bahwa mereka pasti berada di dekat sini, yang merupakan lingkup pencarian yang diperluas. Alam roh dan alam roh dapat melihat situasi di sisi gunung ini dengan lebih jelas. Setelah melihat lingkup pencarian Ye Chen dan yang lainnya yang diperluas, mereka hanya bisa mundur lagi. Ye Chen tidak menemukan jejak dunia roh dan alam roh, jadi dia untuk sementara waktu menyerah. Kemudian dia mendekati pegunungan dan diam-diam mengamati pergerakan pegunungan. Setelah guntur berhenti, dia langsung bergegas ke pegunungan dan membunuh para peri. Guntur langit bergulung turun dan berlangsung lama. Sepertinya itu tidak akan berhenti jika para peri tidak dihancurkan. Di atas gunung,
hitam hangus, di mana-mana terdapat jejak kehancuran akibat guntur. Seluruh pegunungan hampir hancur, tetapi patung abadi tidak mengalami kerusakan apapun. Mata patung peri berkelap-kelip, tanduknya juga memancarkan cahaya, dan mata vertikal di tengah alisnya bahkan lebih mengerikan. Raungan. Pada saat ini, patung peri mengeluarkan raungan yang mengerikan, seperti binatang buas, ganas dan mendominasi. Ketika Ye Chen dan yang lainnya mendengar suara seperti itu, mereka semua tercengang. Suara seperti ini memiliki rasa jerai yang besar, yang membuat mereka merasakan krisis. Raungan ini tampaknya telah menyebar ke seluruh benua Kyushu. Setelah mendengar suara itu, budak Rasuci yang sedang bertarung di dalam gua membuka matanya, dan ada secercah cahaya di matanya. Momentum hebat, Raja Peri Pisau terbang ketakutan. Sepertinya akan segera berakhir, kata Raja Dao. Siap bertarung. Ye Chen berkata bahwa ia telah mengorbankan potongan-potongan daftar penyegel dewa dan tungku pemurnian, siap digunakan kapan saja. Sisanya juga mengerahkan pasukan yang kuat, siap untuk bergegas ke pegunungan dan melawan para peri. Baik alam spiritual maupun alam roh mencibir pemandangan ini dari kejauhan. Jika kalian ingin membunuh para peri, kalian tidak tahu harus berbuat apa. Nah, para peri baru saja tiba, dan sudah waktunya bagi kita untuk menambah kekuatan. Jika kalian mengirim mereka ke pintu, kita tidak perlu bekerja keras. Alam roh mencibir. Alam roh berkata, aku telah melihat pemandangan penaklukan kita atas seluruh negeri peri. Semua orang merangkak di bawah kaki kita. Kita adalah penguasa seluruh negeri peri. Haha. Krak. Pada saat ini, rantai-rantai raksasa muncul di langit. Semua rantai ini membentuk jalan, yang sangat mengerikan. Rantai itu jatuh di gunung, seolah-olah mengunci patung peri. Sudah bertahun-tahun berlalu, apa kau pikir kau masih bisa menjebakku? Minuman dingin keluar dari patung peri. Rantai itu berderak, berhasil menjebak patung peri, tetapi kekuatan mengerikan keluar dari patung itu, yang langsung mengguncang rantai hingga terbuka. Kemudian, kekuatan lain keluar, dan rantai itu langsung putus. Aku pasti akan datang hari ini, dan tak seorang pun bisa menghentikannya. Terdengar raungan dari patung peri. Boom! Setelah rantai putus, guntur kembali meneror dan membombardir patung-patung peri. Ye Chen dan yang lainnya terkejut ketika melihat pemandangan ini. Raja abadi manapun tak sanggup menanggung sambaran petir yang begitu dahsyat. Suaranya menusuk orang mati. Tidak bisakah kau menebas seperti ini? Gumam harimau terbang. Seberapa mengerikan peri ini, sampai-sampai surga murka. Dao Yan menarik napas. Ye Chen berkata, kita harus berhati-hati. Jika peri ini sangat kuat, kita akan langsung mundur, lalu bersiap untuk jangka panjang. Ye Chen punya firasat buruk di hatinya bahwa kali ini tidak akan semulus ini. Setelah sambaran petir langit yang dahsyat, kita tak bisa berbuat apa-apa terhadap para peri. Sepertinya mereka telah mati dan perlahan-lahan melemah. Melihat petir langit perlahan melemah, mata Dao Tianzun berbinar dingin, bunuh. Dao Tianzun adalah yang pertama membunuhnya. Ye Chen dan yang lainnya segera mengikutinya. Lebih dari selusin peri bertarung bersama. Formasi seperti itu juga sangat mengerikan. Mereka bergegas mendaki gunung dan melihat patung abadi. Ye Chen langsung menghancurkan pecahan-pecahan daftar dewa dan menghantamkannya ke arah patung itu. Bang! 5 keping daftar dewa jatuh menimpa cahaya patung abadi, menimbulkan suara keras, tetapi patung itu tidak rusak. Ayo kita lakukan bersama. Alis Dao Tianzun terangkat, dan ada juga firasat buruk. Pada saat ini, Ye Chen dan yang lainnya memusatkan kekuatan mereka, lalu mulai membombardir patung-patung abadi. Beberapa keping artefak dikerahkan bersama-sama, dan pecahan daftar Feng Shen, tungku pemurnian, diagram Taiji, dan 8 diagram semuanya dibombardir. Namun, cahaya patung abadi itu tidak rusak sama sekali. Ye Chen melihat adegan ini, pupil matanya mengecil, lalu berkata, mundur. Dao Tianzun juga merasa tidak enak, dan langsung meraung, pergi. Karena kau di sini, jangan pergi. Aku hanya butuh kekuatan sebesar ini untuk melengkapinya. Patung peri datang dengan senyum dingin. Kemudian, cahaya mengerikan meledak dari mata vertikal patung abadi, membunuh Ye Chen dan yang lainnya. Ye Chen segera mengorbankan pecahan-pecahan daftar dewa untuk menahan serangan patung peri, lalu meraung, cepat pergi. Para peri terlalu kuat, kalian bukan tandingan. Ayo pergi bersama, kata Dao Tianzun dengan suara lantang. Kalian semua pergi. Aku akan tinggal dan membantu Ye Chen. Kita akan baik-baik saja. Harimau terbang berdiri dan bergegas menuju Ye Chen. Hati-hati, nak. Harimau itu meraung di langit. Harimau terbang mengangguk, lalu tatapannya menjadi bermartabat. Kekuatan darah di tubuhnya mengalir, lalu meledak. Aku memiliki kekuatan darah dewa di tubuhku, yang dapat meningkatkan kekuatan artefak. Jika kita bergandengan tangan sekarang, itu akan disebut tanpa batas. Harimau Feitian tersenyum paksa. Harimau terbang itu mengalirkan kekuatan darah ke dalam pecahan-pecahan daftar dewa. Setelah menerima kekuatan darah dewa, cahayanya tiba-tiba menjadi menyilaukan, dan rune-rune kuat menyala, langsung menghancurkan serangan makhluk abadi itu. Lalu, peri itu juga sedikit terkejut, lalu cahaya di tanduk itu begitu terang sehingga memancarkan cahaya dan membunuhnya lagi. 5 pecahan daftar dewa terbunuh dan bertabrakan dengan cahaya tanduk itu. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dan cahayanya hancur berkeping-keping.
5 pecahan daftar dewa terbunuh menuju para peri. Boom! Pecahan-pecahan daftar dewa membombardir patung abadi, dan cahaya patung abadi itu hancur. Pecahan daftar dewa mengenai patung abadi, yang langsung meledakkan patung abadi itu. Setelah patung peri meledak, kekuatan dahsyat menyapu, dan Ye Chen serta harimau Feitian terguncang. Pergi. Ye Chen tahu bahwa hari ini, bahkan dengan bantuan harimau Feitian, dia tidak bisa membunuh para peri, jadi ia memutuskan untuk mundur tanpa ragu. Flying Tiger juga memiliki banyak energi untuk melancarkan kekuatan sihirnya. Setelah kekuatan sihirnya habis, akan butuh waktu lama untuk pulih. Oleh karena itu, tidak cocok untuk bertarung sekarang. Di tempat patung abadi itu meledak, sekelompok cahaya melayang di udara, seperti lingkaran matahari yang terik. Para peri telah datang sepenuhnya. Dao Tianzun menatap kelompok cahaya itu, matanya menjadi sangat bermartabat. Kita akan mundur dulu, dan kita akan memiliki rencana jangka panjang. Ye Chen, Dao Tianzun, dan yang lainnya setelah bertemu, berkata,